Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada mata kuliah pengembangan organisasi kali ini, pada pertemuan 15, kita akan membahas tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Konflik pada hakikatnya merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Untuk mengetahui adanya konflik, sebenarnya dapat diketahui dari hubungan yang ada. Sebab hubungan yang tidak normal pada umumnya suatu gejala adanya konflik. Misalnya, dengan ketegangan dalam hubungan, kekakuan dalam hubungan, saling fitnah-menfitnah, dan apabila pemimpin mengetahui adanya gejala-gejala tersebut, memang itu merupakan konflik. Tidak semua konflik diketahui gejala-gejalanya. Maka untuk dapat mengetahui konflik, seawal mungkin pemimpin harus bertindak aktif. Menurut Alex Nitisemito mengemukakan beberapa hal yang bisa membantu kemampuan pimpinan dalam memahami adanya konflik di dalam organisasi. Yang pertama, dapat menciptakan komunikasi timbal balik. Yang kedua, menggunakan jasa pihak ketiga. Sedangkan yang ketiga, menggunakan jasa pengawasan informal. Timbulnya konflik dapat kita lihat yang pertama, perbedaan pendapat, di mana masing-masing pihak merasa dirinya yang paling benar. Bila perbedaan pendapat ini cukup tajam, maka dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, ketegangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, salah paham. Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakan tersebut dianggap merugikan. Yang ketiga, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Sudah barang tentu seorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang simpati, atau malahan benci. Perasaan-perasaan ini dapat menjerumus ke arah konflik. Sedangkan yang keempat, perasaan yang terlalu sensitif. Dari sudut hukum atau etika yang berlaku, tindakan ini tidak salah. Namun, pihak lain yang sensitif perasaannya menganggap atau dirugikan, sehingga dapat menimbulkan konflik. Orang mengelompokkan konflik ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang atau personal konflik. Yang kedua, konflik antar peranan, interrole konflik. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, atau dapat juga disebut dengan intergender konflik. Yang keempat, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan, atau disebut juga dengan incendiary konflik. Selanjutnya, dalam kehidupan organisasi, konflik juga dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang saling bertentangan. Atas dasar hal ini, kita mengenal 5 konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia hadapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antar manajer dan bawahan. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma hukum kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Kelompok karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi yang timbul sebagaimana akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru,
teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Sumber-sumber konflik organisasional. Yang pertama, kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Bila setiap bantuan dalam suatu organisasi mempunyai sumber daya terbatas, masalahnya bagaimana membaginya merupakan sebuah konflik potensial. Sumber daya tersebut harus dialokasikan, sehingga beberapa kelompok tak terelakkan akan mendapatkan lebih sedikit daripada yang mereka inginkan atau butuhkan. Konflik dapat timbul karena kelompok-kelompok organisasi bersaing untuk memperebutkan bagian terbesar sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, perbedaan dalam berbagai tujuan. Seperti yang telah kita ketahui, kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadi terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas, dan personalia yang tidak sama. Yang ketiga, saling ketergantungan kegiatan-kegiatan kerja. Maksudnya, apabila ada dua atau lebih kelompok saling bergantung satu sama yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas repetitif mereka. Dalam kasus seperti ini, beberapa besar potensi konflik atau kooperasi sangat tergantung pada cara situasi tersebut dikelola. Kadang-kadang konflik muncul bila seluruh kelompok yang terlibat diberi terlalu banyak pekerjaan. Selanjutnya, yang keempat, perbedaan nilai-nilai atau persepsi. Perbedaan tujuan di antara para anggota berbagai satuan dalam organisasi sering berkaitan dengan berbagai perbedaan sikap, nilai-nilai, dan persepsi yang dapat menimbulkan konflik. Yang keenam, kemenduaan organisasional, yaitu konflik antar kelompok dapat juga berasal dari tanggung jawab kerja yang dirumuskan secara mendua atau ambiguous dan tujuan-tujuan yang tidak jelas. Yang terakhir, gaya-gaya individual. Banyaknya orang menyukai konflik, debat, dan argumentasi. Dan bila hal ini dapat dikendalikan, maka menstimulasi para anggota organisasi untuk meningkatkan atau memperbaiki prestasi. Tetapi bila hal tersebut mengarah ke perperangan, akan menimbulkan konflik. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara menghindari konflik. Pimpinan organisasi harus memperhatikan sikap dan pendapat para anggota organisasinya agar kegiatan yang terorganisir secara efektif dapat dilaksanakan. Agar pendapat bawahan yang lain atau pihak lain mungkin diperlukan. Pada hakikatnya, semua akan menimbulkan semangat anggota untuk menuruti peraturan yang telah disetujui bersama di dalam organisasi. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan-tindakannya. Kemudian, dengan mempraktekkan evaluasi jabatan, dapatlah dicapai pembenahan fungsi, kekuasaan, tanggung jawab, serta pelaporan. Dengan ini dihindari atau dikurangi konflik kepentingan yang berhubungan dengan upah dan gaji. Program-program jaminan yang lain dapat meniadakan konflik yang berhubungan dengan keamanan atau keberlangsungan hidup anggota. Bagaimanapun, juga konflik mungkin timbul dan sulit untuk mencegahnya. Untuk itu, perlu juga membuka segala hal yang menyebabkan orang tidak setuju satu sama lain terhadap suatu hal. Caranya, dengan prosedur kelas, kotak saran, kebijaksanaan pintu terbuka, pertemuan kelompok, rapat anggota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang menyelesaikan konflik. Yang pertama, dengan menggunakan kekuasaan, melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan yang tidak hendaknya mengundurkan diri. Yang kedua, konfrontasi, di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai. Hal itu dibiarkan sedemikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapat masing-masing. Yang ketiga, kompromi, di mana pihak satu mengorbankan sesuatu agar memuaskan pihak yang lain. Tentu saja, pihak-pihak tak ada yang senang akan hal ini. Tetapi, apa boleh buat,
karena keadaan berlarut-larut dan organisasi menjadi mati. Ini akan justru merugikan semua pihak karena anggota saling menyabot kegiatan-kegiatan operasional. Yang keempat, menghaluskan situasi. Ini meneruskan usaha untuk mempertahankan status quo, akan tetapi pimpinan secara informal berusaha untuk menyelesaikan persoalan terhadap isu yang sifatnya sepele. Ya, sedangkan yang kelima, pengunduran diri. Dalam hal ini, pimpinan melarikan diri dari situasi yang timbul dan tak berusaha untuk menyelesaikannya sama sekali. Pimpinan menyerahkan pada kekuatan yang ada untuk nantinya memperoleh keseimbangan kembali, karena dia memang berpendapat bahwa demikianlah seharusnya proses konflik berjalan. Memang tidak diperkirakan bahwa suatu yang baru tentu menimbulkan gejolak dan berbagai pendapat. Tetapi dengan berjalannya waktu, hal yang baru itu diterima sebagai hal yang biasa. Dan pihak-pihak akan dengan sendirinya mengerti duduk perkaranya. Keadaan yang menguntungkan suatu organisasi dalam menghadapi konflik bila yang pertama, anggotanya mampu melaksanakan proses saling tindak yang efektif dan saling mempengaruhi. Yang kedua, strukturnya dapat memperlancar saling tindak anggota dan kelompok. Yang terakhir, anggota yang satu mempercayai kemampuan anggota yang lain, setia, dan lain sebagainya. Berikut adalah referensi saya dalam materi ini. Baik, sekian saja pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.